media memang menjadi salah satu market utama untuk penjualan produk elektronik Epson. Oke, hingga saat ini penjualan produk VI cukup berpengaruh dalam target bisnis Epson Indonesia. Kami lakukan guna melengkapi kepuasan para pelanggan akan kebutuhan brand di masa kini. Sehingga Mobile Epson fokus mengembangkan lini produk baru yang hadir dengan lebih banyak fitur yang bermanfaat bagi end user. Semoga dengan acara media event ini kita dapat meningkatkan kerjasama kita untuk saling berkontribusi dalam kemajuan Epson Indonesia, khususnya pada produk proyektor. Dan kita akan terus tumbuh bersama di Indonesia dan menjadi mitra bisnis semua orang. Sekian dan terima kasih. Yang akan disampaikan oleh Head of Product Marketing, Visual Instrument and Business Inkjet Printer PT Epson Indonesia. Untuk itu mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Zanipar S.A. Siadai. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru kita luncurkan di beberapa tahun yang lalu. Nah, di saat ini kita meluncurkan produk penggantinya, ya. Jadi kita memperkenalkan produk-produk pengganti yang kita kenalkan dulu. Nah, mudah-mudahan nanti bapak-bapak atau ibu-ibu media partner semuanya bisa menyaksikan bagaimana kinerja atau performance dari produk-produk yang ingin kita perkenalkan pada pagi hari ini. Produk kategori yaitu yang pertama adalah high brightness projector dan yang kedua adalah home cinema projector. High brightness projector itu berarti projector yang memiliki lumens yang tinggi, kurang lebih sekitar 6.000 lumens ke atas, dengan lensa yang bisa diganti atau ditukar sesuai dengan kebutuhan. Jadi ibarat kamera, kalau kamera itu ada kit dan body only, projector juga seperti itu. Ada body only, kemudian lensanya ditukar. Nah, itu untuk high brightness. Nah, di awal mungkin ada baiknya saya share posisi Epson pada saat ini. Atas berkat support dan dukungan dari teman-teman semuanya, Epson tetap berhasil mempertahankan market share nomor 1 di Indonesia. Ya, terima kasih atas supportnya. Dan ini berdasarkan data H1 FY22 yang kita punya dari Feature Source. Jadi karena fiskalnya Epson berakhir di bulan Maret, maka data yang sudah kita miliki sekarang itu sampai di bulan September. Jadi ini April 2022 sampai September 2022. Kita menempati posisi nomor 1 di 44% selama tahun pertama. Dan yang kemudian, yang menarik lagi, apabila kita bandingkan dengan posisi yang kedua, itu gapnya cukup jauh. Jadi perbedaannya hampir lebih dari 2 kali lipat kita lebih tinggi, sehingga bisa dibilang di market itu sudah mendominasi. Nah, pasar apa yang paling besar berkontribusi terhadap bisnis ini, yaitu adalah edukasi. Home projector atau home cinema. Nah, itulah sebabnya kita sangat fokus di ketiga segmen tersebut. Nah, kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan bisnis proyektor khususnya untuk Epson, ditanyakan oleh teman-teman media partner itu, gimana Pak kondisi bisnis sekarang? Nah, ini berdasarkan forecast saat ini karena belum berakhir. Tapi besar kemungkinan ini akan lebih tinggi nanti dan akan mendekati ke 2019. Jadi kita sudah hampir balik ke kondisi normal. Nah, di tahun 2020 kemarin kita meluncurkan 20.000 lumens, ya, 20.000 lumens. Kemudian kita luncurkan 30.000 lumens, dan sekarang kita memperkenalkan 20.000 lumens juga. Bedanya apa? Dimensinya lebih kecil, lebih compact, lebih mudah di-handle. Nah, Bapak Ibu semuanya, banyak sekali pengaruh yang terjadi pada saat dimensi sebuah produk itu dikurangi. Pertama, bukan hanya dari sisi produksi saja ya, tapi maksudnya dari raw material. Raw materialnya akan berkurang. Artinya konsumsi material-material yang kita gunakan untuk memproduksinya juga akan semakin berkurang. Transportasi lebih mudah karena dalam satu kotak atau kontainer yang sama yang tadinya hanya bisa 100 unit bisa jadi 200 unit. Nah, pada saat sebuah transportasi bisa mengirimkan sebuah barang lebih banyak, maka menghemat biaya konsumsi dari operasionalnya, misalnya konsumsi energi atau konsumsi fuel. Jadi memperingkas dimensi produk ini adalah salah satu cara kita untuk mewujudkan sustainability. Di mana saat ini Epson sangat fokus dengan sustainability
Dan pabrik-pabriknya kita juga sudah menggunakan renewable energy. Dan kita juga menerapkan circular economy, bahkan part-part yang sudah kita gunakan ke depannya itu kita bisa refurbish lagi untuk bisa digunakan sebagai bahan produksi. Nah itu yang disebut dengan circular ya. Jadi saat ini memang kita sangat fokus dengan inisiatif untuk mewujudkan sustainability tadi. Nah kalau kita lihat market untuk high brightness, kita memiliki potensi market di ruangan meeting, kemudian di ballroom atau auditorium seperti ruangan ini, kemudian digital signage, event, dan juga digital art installation. Nah inilah segmen yang potensial untuk line up produk yang kita perkenalkan pada saat ini. Nah kalau kita lihat di meeting room, kita bisa membagi berdasarkan kapasitas meeting room. Jadi ada yang small meeting room, mungkin sekitar 2-4x, kemudian ada yang medium meeting room, 5-10x, kemudian ada yang big meeting room 11-20x. Nah tentunya kegiatan meeting itu sekarang sudah berubah, ya. Meeting udah gak sama seperti sebelum COVID. Gitu. Sekarang kita harus lebih efektif. Coba Bapak Ibu lihat aja kalendernya.